Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 22 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengalah bukan kalah, mengalah bukan kalah. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal kelima ayat 38 sampai dengan ke-42. Saya bacakan sebagiannya saja. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana memiliki karakter Kristus tatkala kami menghadapi serangan-serangan dari pihak luar dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan sedemikian beratnya menghadapi serangan, maka hal yang terbaik adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang melakukan sebuah kecurangan, maka saya akan balas. Apakah seperti demikian? Kami ingin belajar dari terang kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apakah ini bagian firman Tuhan yang bertentangan satu dengan yang lain? Tidaklah demikian. Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah sebuah budaya yang dimiliki oleh orang-orang Israel, dan di dalamnya ada sebagian kebenaran firman Allah. Arti daripada mata ganti mata, gigi ganti gigi bukan berarti orang kehilangan mata satu harus dibalas dengan kehilangan satu mata lagi. Gigi terlepas satu, maka perlu dipukul lagi agar giginya yang satu juga terlepas. Tidak demikian. Namun artinya daripada ayat ini, setiap perbuatan yang buruk itu tidak terlepas daripada pengadilan Allah. Setiap perbuatan jahat tidak pernah terlepas dari pengamatan dan mata Allah dan pertanggungjawaban yang harus kemudian itu dibuktikan, kemudian memang terbukti di hadapan Allah, tidak ada yang bisa tersembunyi, dan hukum Allah akan melakukan, katakanlah, penegakan keadilan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ada firman yang dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, lalu mengapa firman Tuhan kemudian mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu urusannya Allah, pengadilannya Allah. Tetapi bagiannya kita adalah, tetapi Allah berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apakah kemudian perbuatan jahatnya itu dibiarkan? Tidak. Perbuatan jahatnya tidak bertemu dan berhadapan dengan kita sebagai korban, namun bertemu dan berhadapan dengan Allah yang akan menegakkan keadilan. Artinya, sahabat seperjalanan, tidak ada perbuatan seburuk apapun, bahkan sekecil apapun, yang terlepas dari pengamatan Allah, yang terlepas daripada pengadilan Allah, yang terlepas daripada penghukuman Allah. Namun bagaimana cara Allah menghukum? Itu adalah hak sepenuhnya dari Allah sebagai hakim di atas segala hakim, pengadilan di atas segala pengadilan yang ada di dalam dunia ini. Tatkala kita memahami pemahaman ini dengan benar, maka kita bisa kemudian menghadapi segala hal itu dengan secara proporsional dan benar. Alkitab mengatakan, kalau ada orang yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Lalu dikatakan apa? Berjalanlah dengan 2 mil bersama dengan dia. Ada tuntutan sewaktu kita katakanlah dituntut 1 mil dalam artian luas. Lalu kita sudah melakukannya bagian kita. Lalu kita diperlakukan tidak adil. Hak-hak kita tidak diberikan, tapi kewajiban kita dituntut 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ini ketidakadilan. Lalu apa yang dilakukan? Secara umum kalau 1 mil urusannya selesai 1 mil. Kalau 2 mil berarti ada timbal balik juga seharga 2 mil. Sahabat seperjalanan, kita tahu jeruk 1 kilo dengan jeruk 2 kilo beda harga. Jeruk 2 kilo 2 kali lipat daripada jeruk 1 kilo. Kita tidak mau membayar jeruk 1 kilo dengan harga yang 2 kilo.
Namun itu yang firman Tuhan katakan, kalau engkau berjalan disuruh 1 mil, berjalanlah 2 mil. Di sini artinya bahwa kebenaran Allah itu lebih tinggi daripada ukuran keadilan menurut manusia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak diperlakukan adil dalam dunia ini? Ada 2 huruf Y di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, Yusuf diperlakukan tidak adil. Namun dia tidak membalas semua tindakan buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Punya kesempatan membalas, tapi dia tidak. Dia menyerahkan kepada Allah. Bagaimana Yusuf dimasukkan dan dijual, dimasukkan ke dalam lubang yang kering. Artinya, Yusuf yang baik, Yusuf yang taat kepada Allah ingin dihabisi oleh saudara-saudaranya karena masalah iri hati. Namun Yusuf tidak melawan. Yusuf tidak gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yusuf tidak mengambil tindakan penghakiman oleh dirinya sendiri. Tapi Yusuf menyerahkan kepada Allah, dan Allah bagaimana melipat gandakan apa yang buruk yang pernah terjadi di dalam diri Yusuf berkali-kali lipat. Tatkala Yusuf direndahkan serendah-rendahnya, Allah meninggikan setinggi-tingginya. Sampai kemudian saudara-saudaranya, keluarga-keluarga Yusuf meminta makan, meminta perlindungan hukum, meminta keamanan kepada Yusuf yang berkali lipat ada di atas kondisi kehidupannya daripada saudara-saudaranya. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, huruf Y juga. Yang satu Yusuf, yang kedua Yesus. Apa perlakuan adil yang dilakukan oleh manusia kepada Yesus? Tidak ada. Seluruh yang buruk. Namun ada hal yang dilakukan oleh Yesus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dampak daripada penganiayaan. Dan Yesus dikatakan itu ditampar oleh penjaga. Mengapa engkau berkata demikian kepada imam besar? Jadi Tuhan ditampar manusia, sahabat seperjalanan. Tuhan mana yang pernah ditampar oleh manusia? Kecuali Yesus. Apakah Yesus bisa menghindar dari tamparan itu? Bisa. Yesus tidak balik menampar. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada orang itu? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahku. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, aspek lain daripada kita mengalah bukan kalah. Karena kita mengalah, karena kita ingin tetap hidup di dalam kebenaran. Allah berkenan. Sahabat seperjalanan, saya tidak tahu perlakuan tidak adil apa yang engkau hadapi. Namun Tuhan tidak akan membuat engkau terpuruk. Setiap keadaan yang buruk itu akan membuat engkau terangkat seperti Yusuf. Yang seperti Yesus melakukan kebenaran. Mungkin secara materi, mungkin secara keuntungan duniawi kita tidak mendapat. Namun Tuhan bisa mengembalikan semua yang hilang dalam dirimu. Sahabat seperjalanan, bertempur tidak selalu harus menghancurkan. Tapi engkau bertempur mengalah bukan kalah, karena engkau sedang memenangkan sebuah kehidupan. Yaitu kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, dan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Jauh lebih penting daripada mencari keadilan di dalam dunia ini. Karena keadilan yang sesungguhnya, sahabat seperjalanan, kita akan dapatkan nanti bukan di dunia yang tidak sempurna ini, tapi di surga sana, di pengadilan Allah sebagai hakim di atas segala hakim. Dan Allah punya cara yang terbaik bagaimana mendidik semua umat manusia untuk segala dosa, untuk segala tingkah laku yang buruk. Itu urusannya Allah. Urusan kita adalah bukan memenangkan manusia, tapi kita menang karena kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mengalah bukan kalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa. Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan waktu-Mu. Khususnya hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang merasa diperlakukan tidak adil, bahwa untuk mengalah adalah hal yang buruk. Namun kita memahami firman Allah, mengalah bukan kalah.
karena kami sedang memenangkan kehidupan, bukan untuk memenangkan pertarungan dengan manusia. Hidup kami ingin benar, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mengalah bukan kalah, amin.